Baik, kita lanjutkan ya. Ini penulisan tujuan pustaka. Eh, ya kita paralel nggak apa-apa karena memang kemarin juga sempat diskusi dengan di grup dengan Bu Hanif selaku pengampu terkait dengan pengantar riset kefarmasian. Memang eh, kita paralel gitu ya, karena memang eh, targetnya semester depan sebisa mungkin sudah semprot semua. Nah, pekan lalu kita udah menyampaikan diskusi tentang eh, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Sekarang terkait dengan penulisan tujuan pustaka. Baik, ya apa sih itu tujuan pustaka? Ya, jadi eh, ketika S1 mungkin ya, ketika S1 ya kebanyakan mungkin kebanyakan mahasiswa di dalam ini tujuan pustaka mungkin eh, kurang kurang terlalu perhatian gitu kan ya. Artian ketika menuliskan tujuan pustaka eh, relatively sangat mungkin sangat sangat singkat atau sangat informasinya itu nggak tajam dan kadang-kadang mohon maaf asal copy paste ya. Padahal kalau kita pengen misalkan nanti mbak-mbaknya, mas-masnya yang ada di sini pengen lanjut S3, nggak bisa main-main ya. Kalau S3 kualitas penulisannya jauh lebih lebih strict ya. Saya dulu ya ini sebagai gambaran saya dulu eh, riset selesai ya, kemudian saya nulis sehingga sampai dianggap layak untuk sidang oleh ya memang agak jarak jauh waktu itu karena ini itu kurang lebih ya saya hampir 2 tahun ya, nulis ya karena ya apa tapi ya jadinya karyanya itu menjadi salah satu karya karya fenomenal ya. Nanti mungkin saya kasih linknya aja karena siapa tahu ada yang pengen tahu model atau gambaran disertasi S3 di Belanda ya feel free nanti nanti bisa ini kan. Eh, nah jadi dalam pustaka itu ya urian ini nyangkut kan nyangkut terkait dengan filsafat ilmu bahwa kita saintifik kita ilmiah ini harus sistematis ya. Makanya dan salah satu yang membedakan anak sekolahan, mohon maaf, anak atau anak kuliahan adalah di sistematika berpikirnya. Karena memang kita sangat diatur, sangat ditata, bagaimana kita bisa berpikir secara sistematis, logis, dan terunut ya. Gitu. Tentang teori, konsep, ya, dan hasil penelitian sebelumnya relevan. Terus kajian apalagi dengan pustaka itu terkait dengan kajian sistematis terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan. Jadi kita judulnya apa ya ya tujuan pustaka kita mengarah ke sana. Bahkan kalau di beberapa tempat ya termasuk ya kalau kita ingin benar-benar menghasilkan tulisan yang berkualitas dengan tinjauan pustaka ini bisa menjadi satu paper tersendiri ya. Ada istilahnya namanya paper review ya. Kan artikel ilmiah itu ada dua. Secara garis besar ada dua. Riset artikel, ya, artikel penelitian dan review artikel atau artikel review. Jadi literatur review. Jadi literatur review ketika literatur reviewnya bagus, wah itu bisa menjadi satu paper tersendiri. Dan biasanya paper-paper yang dari literatur review dan itu bagus, ya itu biasanya citasinya tinggi. Ya. Jadi jadi kajian sistematis terhadap sumber-sumber ilmiah relevan. Nanti ini kan tentunya pustaka berfungsi sebagai dasar pijakan penelitian baru. Ya. Kan di awal udah latar belakang masalahnya apa, kemudian perumusan masalahnya bagaimana, tujuan penelitian gimana. Sehingga tujuan pustaka ini adalah fondasi kerangka untuk mencari masalah, memecahkan masalah yang ada di perumusan masalah. Jadi eh, ya harus related ya. Ya itulah makanya namanya saya pernah menyampaikan waktu kuliah S1 bahwa
kalau di mana eh kalau di luar negeri itu ya eh, istilahnya semuanya tesis ya. Kalau S1 ya bachelor tesis, S2 master tesis, S3 isi tesis ya. Dan tesis ini adalah suatu karya ilmiah yang sistematis, hasil kerjaan orisinal mahasiswa kalau S1 yang mahasiswa bachelor, S2 mahasiswa magister, master, S3 mahasiswa PhD. Dan itu eh, eh, semuanya maksudnya related dengan penelitiannya ya. Jadi dan eh, tadi ya kemudian bermain pada penelitian baru ya nanti di ini ada jadi latar belakang masalah rumusan masalah tujuan penelitian sebenarnya tujuan pustaka nanti ada dari tujuan pustaka ini kemudian kita hipotesisnya bagaimana dan metode metode adalah eksperimen atau apa yang kita lakukan untuk menjawab ya, hipotesis nanti nyambung dengan tujuan penelitian perumusan masalah tujuan pustaka ini adalah info-info ya teori konsep yang akan menjadi bekal kita dalam melakukan penelitian. Dan tujuan pustaka benar-benar harus intinya kalau tidak di ini kan jadi tidak semua tulisan yang related dengan tema itu dimasukkan ke sini harus harus dipilah-pilah. Kemudian menunjukkan posisi penelitian dalam konteks ilmu pengetahuan. Kenapa demikian? Karena nanti kita cari nih kan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Ya. Jadi biasanya kalau di apa di sistematika tugas akhir di unsut ya tidak hanya di farmasi hanya di Fikes ya di unsut itu nanti ada namanya keaslian penelitian ya. Nah, keaslian penelitian nanti di situ eh, kita di tinjauan pustaka di keaslian penelitian kita harus bisa menunjukkan apa beda penelitian kita dengan yang sudah ada sehingga di sini menunjukkan posisi penelitian dalam konteks ilmu pengetahuan. Pak, memungkinkan nggak Pak, misalnya posisi penelitian itu tidak dibuat tabel ya, memungkinkan. Ya. Makanya kan kalau misalkan kita lihat artikel ilmiah ya, artikel ilmiah yang sudah terpublikasikan itu selalu beda dengan penelitian sebelumnya. Ya. Dan itu tidak dibuat tabel karena memang ya artikel artikel ilmiah kan dia eh, umumnya dia berasal dari penelitian. Jadi ini menunjukkan posisi penelitian dalam konteks ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian apa? Menyediakan konteks teoritis dan empiris bagi penelitian. Ada pustaka-pustakanya itu. Ya. Ini kajian teorinya seperti apa. Kemudian empiris. Dan tentunya namanya tunjukan pustaka. Semuanya harus ya harus tertulis. Ya, nggak bisa misalkan kita menuliskan sesuatu, tapi kemudian tidak ada referensi yang disitasi. Dan sitasi atau sitasi terkait dengan pustaka yang bagus itu bukan copy paste ya. Jadi makanya saya kayaknya kemarin bilang bahwa terkait untuk penulisan penulisan tesis penulisan disertasi ya semakin banyak baca akan semakin membawa kita semakin kaya meskipun dalam sisi lain semakin banyak baca akan semakin membuat kita pusing berarti kalau kita pusing itu berarti ada proses proses di dalam otak kita. Tapi ya harus banyak baca. Gitu. Sehingga nanti dan ketika kemudian kita banyak baca, ketika kita tuliskan dengan pustaka, ya, tentunya apa yang kita sampaikan meskipun dan memang begitu ya. Jadi kita ngomong apa meskipun tidak letterlet A B C D E F, misalkan ada citasi IZA 2025 ya, itu yang bagus adalah kita menunjukkan dengan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian ketika orang nanya benar nggak sih si Pak Dadang ngomong kayak gini, dia lihat stasiunnya Iza tadi. Orang kan bisa ngecek, oh benar. Nah, Pak Dadang ngomong begitu, setelah dicek di citasi yaitu disebutkan satu Iza, oh Iza begitu. Ya, jadi nah nanti ini kan ya.
Dan mumpung ini dan sering kali ini mumpung 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 masih awal ya untuk ini. Sering kali eh, ya kita ya atau mahasiswa kebanyakan ya itu ketika mencitasi eh, ya mohon maaf asal comot ya. Ini yang sering ini ya, misalkan ini yang di bagian sains terutama misalkan di formulasi ya. Gitu ya. Saya selalu ini kan bahwa mahasiswa mudah sering comot. Misalkan katakanlah begini, misalkan eh, ya kalau misalkan tablet, juga kekerasan tablet, variabilitas, waktu hancur, bla 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 itu ada di farmakope, Wall Street. Ya, ya memang semuanya ada farmakope. Tapi seringkali beberapa dan saya lumayan menemukan banyak kejadian mahasiswa misalkan katakanlah kita bikin gel, kemudian atau konteks misalkan yang kekinian atau ini misalkan nano nanopartikel kan diukur tuh ukuran partikelnya bla 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 bla. Nah, karena kebiasaan di mana di kita menjustifikasi ya harus ada syaratnya, harus ada ini kan. Kemudian mahasiswa ketika mendapatkan hasil ukuran partikel, distribusi ukuran partikel atau misalkan tadi eh, viskositas dari gel ya, karena mikirnya adalah memenuhi syarat apa tidak, dia cari pustaka. Ya. Oh dapat nih, ya, misalkan pustakanya X. Ya. Jadi di sana mengatakan bahwa gel yang baik memiliki viskositas 100.000 hingga 200.000 centripoise. Ini katakanlah X siapa? Nah, saya selalu ini kan bahwa terkait kita bicara syarat standar itu kita nggak bisa menggunakan hanya dari satu penelitian. Kenapa demikian? Ya, umumnya atau sudah menjadi logical ya, konsensus ya. Ketika kita bicara standar, persyaratan yang disyaratkan itu harus berupa kalau nggak ini kompendia, apakah di farmakope, apa di formularium, kayak misalkan kita di rumah sakit. Nah, rumah sakit kan nggak bisa. Ya kalau rumah sakit yang bagus kan ditata dengan adanya formularium kan. Nah, sehingga obat-obat yang beredar di rumah sakit itu semuanya terangkum di formularium. Seperti kayak gitu. Ya. Dan siapa yang bikin formularium? Bukan direktur rumah sakitnya. Bukan ini, tapi tim kan. Ada di sana panitia farmakoterapi, panitia farmasi terapi. Kayak begitu-begitu. Sehingga, nah, itu di rumah sakit. Di sini, ya, saya selalu, enggak, saya pastikan coba cek. Benar dicek. Ternyata apa? Jadi misalkan, eh, katakanlah saya atau seseorang, si Fulan, dia mensitasi dari pustaka X yang menyatakan viskositas gel yang bagus 100.000 sampai 200.000. Ketika dicek ternyata si Fulan juga citasi dari yang lain. Nah, dulu sekali ya sebelum saya berarti ketika saya awal masih dosen ya, itu ada misalkan kita mencitasi ya gitu citasinya X dalam X itu kan panjang. Eh, sekarang nggak bisa begitu. Gimana? Ya yang dicantumkan di situ yang memang di situ yang pertama kali mengatakan. Ini contoh konkret ya. Waktu itu mahasiswa saya, ya mahasiswa saya temennya temennya Iza nih, Via, ya. Via itu uji antibakteri. Nah, khasnya senangnya orang Indonesia begitu dapat anti jamur, dapat anti jamur bagus tinggi dikatakan bagus ini. Nah, saya bilang ke Via, Via dasarmu apa? Gitu. Ini Pak, ini. Coba lihat pustakanya. Nah, ternyata benar pustaka yang dikutip Via mengutip dari yang lain. Nah, Via kan nggak bisa begini Via. Kamu harus mencari pustaka yang awalnya. Ingat loh, ini standar loh. Oh iya Pak, ternyata cari pustaka yang oh ternyata di pustaka yang sumbernya itu tidak ada eksplisit yang mengatakan bahwa anti jamur yang bagus itu begini pada kisaran begini enggak ada. Itu harus hati-hati ya. Jadi terkait dengan sinar pustaka ini teoritis dan empiris ya. Dan terkait dengan citasi harus benar-benar dipastikan yang
Ya, ini kalau konteks makanya saya selalu kan kalau konteks kita mau nanti kayaknya ada di slide nanti ketika kita mencari literatur ya ada tidak sembarang literatur itu bisa kita kita gunakan. Ya. Kemudian dengan pustaka juga mengidentifikasi telah penelitian dan membangun kerangka konseptual. Riset gapnya setelah penelitiannya apa? Kan ada dari kan kita udah banyak baca, oh ternyata ada gapnya loh ini. Dan ketika gap ini bisa kita selesaikan, wah ini bisa impactful. Ya, dan kerangka konsepnya seperti apa. Nah, tinjauan pustaka bukan sekedar ringkasan, tetapi refleksi kritis terhadap pengetahuan yang ada. Nah, ini eh, sekian waktu lalu, ketika ya kalau generasinya Ija sih nggak merasakan ya, waktu itu yang ini yang angkatan 2017 ya, ketika COVID pertama kali jeder. Ya. Angkatan berarti ketika COVID pertama kali tahun 2020-an, ya 2020 2021 itu kan kemudian set kampus juga ini akhirnya lockdown sehingga kampus difasilitasi skripsi ya kalau S1 skripsi ya kalau S2 S3 mungkin masih bisa ini ya skripsi karena waktu pengerjaannya kan relatif paling singkat dibandingkan dengan S2 dan S3 boleh skripsi menggunakan review literatur review. Nah, yang sering kemudian jadi ini adalah apa? Kebanyakan skripsi-skripsi itu kemudian adalah membuat literatur review seperti ringkasan. Padahal tidak. Coba Anda ini ya, nanti Anda juga bisa lihat di profil Google Scholar saya. Beberapa situ ada review artikel itu dulu masa skripsi itu ya. Eh, saya ini kan dan citasinya udah lumayan banyak, alhamdulillah. Karena emang jadi tidak hanya sekedar ringkasan, ya. Jadi harus ada something-nya. Nah, ya, jadi refleksi makanya kalau di proposal ya ada tujuan pustaka, nanti ada konsep kerangka konsepnya seperti apa, kalau ada kerangka itu bagaimana, kemudian perlu diajukan hipotesis apa tidak. Apa itu tujuan pustaka? Next, tujuan pustaka memberikan landasan teori dan kerangka berpikir. eh ini tertulisnya begini ya, tapi dalam kenyataannya tujuan kita untuk tujuan pustaka ya untuk membekali kita. Ya. Kalau kita mau penelitian, sementara kita nggak punya informasi banyak terkait dengan yang kita lakukan, ya, wes sangat-sangat ngeri. Ya. Jadi dengan pustaka ini kita, ya, makanya saya selalu mengatakan pada mahasiswa bahwa ketika apakah mengerjakan proposal, apa nanti mengerjakan pas skripsi penelitian, baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. Karena kalau nggak gitu, nggak jadi, susah jadi. Jadi misalkan bikin latar belakang masalah, apa yang kita ini kan ya oh, belum ada ide tulis aja dulu kemudian kita baca sesuatu tulis di situ tulis oh, menemukan ini nah nanti ada ini ada disertasi juga tak ini kan ya jadi secara kenyataan tinjauan pustaka adalah yang membekali kita ya supaya apa supaya kita benar-benar tahu konsep teori penelitian kita sehingga ketika kita tahu penelitian kita bisa semakin oh jadi nanti gini metodenya berpikirnya juga bisa eh, ya konstruktif, saling menguatkan sehingga ya, ya dengan semakin banyak pustaka, kemudian kenapa? Ya mengetahui riset gap, mengetahui celah-celah penelitiannya. Kemudian menghindari duplikasi penelitian karena kita kan satu paper harus berbeda kan. Ya, kalau kemudian sama ya ya nggak ini, nggak menarik gitu kan ya. Ya. Jadi eh, ya kalau bahasa ininya plagiarisme ya. Jadi, yaitu kadang-kadang plagiarisme itu ada satu kesengajaan, ada yang tidak. Dan ya kalau kesengajaan itu yang fatal. Tapi kalau yang tidak, berarti kalau yang tidak, berarti mohon maaf, si peneliti itu kurang baca. Karena semakin kita banyak baca, harusnya tidak akan ada duplikasi penelitian. Dan harusnya harus dalam dalam ini kita bahwa ya ketika kita melakukan satu penelitian
we have a novelty kemarin. Kita punya sesuatu yang berbeda. Kalau udah ada yang neliti, ngapain kita neliti kan gitu. Ya. Kemudian nah, ini memperkuat argumen penelitian tadi ya. Semakin banyak pustaka yang kita baca, semakin banyak pustaka yang kita kumpulkan, ya, akan semakin memperkuat argumen penelitian. Saya kemarin udah cerita kan, ya, betapa ada mahasiswa saya hasilnya kurang sesuai harapan, ya. Oh nangis-nangis mahasiswa saya. Kemudian, sebentar, kita ini kan, kita cari pustaka. Sehingga kemudian itu ya apalagi sekarang ini kan kayaknya sekarang kan enak beda dengan zaman saya dulu kuliah ya. Zaman saya dulu kuliah cari pustaka nggak segampang sekarang. Sekarang kita duduk ya, ya kalau yang mahasiswa mungkin sambil nongkrong di kafe, kalau ini ya sambil di rumah sambil ngopi berselancar internet, oh dapat pustaka banyak. Nah di situ kemudian eh tadi mahasiswa saya itu nangis itu tak bantu juga nyari pustaka-pustaka yang relevan. Oh ternyata ini loh, ya datamu ini begini bisa loh dinarasikan begini, dinarasikan begini. Jadi kita lihat, ya alhamdulillah akhirnya lulus ya. Hmm, ya ya kalau mau saya disuruh ngulang lagi lebih nangis lagi kan. Gitu. Jadi itu jadi memperkuat argumen itu. Makanya harus banyak baca kalau ini. Ya. Menunjukkan pemahaman terhadap bidang studi. Ya. Ya, karena kita banyak baca, kita banyak literatur, banyak referensi ya tentunya semakin banyak literatur kita akan semakin memudahkan kita memahami terkait dengan penelitian kita. Menjustifikasi pentingnya penelitian. Ini makanya harusnya ya kalau mahasiswa itu penelitian dan dia mengerjakan sendiri, harusnya dia pede. Kenapa? Ya dia sendiri yang melakukan penelitiannya. Dia sudah mencari gap risetnya, sudah mencari kebaruannya, nah, sehingga dia yakin penelitian saya ini ya, justifikasi penelitian ini. Ya. Kemudian ini sudah ada satu dari kerangka berpikir, ya dari yaitu ini bisa ini kalau di review, review artikel ini penting sekali ya terkait kerangka berpikir dan kemudian kalau di review artikel kira-kira apa ide kita, perspektif kita apa. Nah, kalau di penelitian, nah, sehingga ini loh penelitian satu kita. Dengan dasar ini kita nanti bisa kerangka berpikirnya begini begini sehingga ini loh tujuan kita. Kita menghindari polarisasi dan memperkuat originalitas. Nah ini penting sekali sumber pustaka. Ya. Ada sumber pustaka primer. Primer itu adalah ini contohnya di sini ada artikel jurnal ya atau mungkin tak ini kan sini artikel ilmiah ya atau jurnal ya. Jadi sebenarnya kalau kalau yang benar itu namanya artikel ilmiah ya. Jurnal itu tempat kumpulan dari artikel ilmiah. Tesis, garis miring disertasi, proceeding. Ini primer. Jadi apa? Dia hasil dari penelitian langsung, data primer. Ya. Jadi ini bisa data lab, bisa data non lab, tapi yang benar-benar hasil data penelitian. Nah, sebenarnya ini ya apa antara artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal tesis, dissertation, proceeding, ini semakin ke kanan, ini menunjukkan kualitasnya semakin rendah. Jadi antara artikel, jadi primer pun ada kualitasnya ya, ada kualitasnya. Yang paling rendah adalah eh, proceeding menurut saya. Ya. Berikutnya tesis disertasi atau skripsi bisa dimasukkan sini ya karena konteks konteks S2 ya skripsi tidak dimasukkan. Yang paling tinggi adalah artikel ilmiah. Kenapa? Jadi gini, kenapa artikel ilmiah jurnal paling tinggi? Gini ya, eh mbak-mbaknya nanti kan tahapannya selesai metopen proposal penelitian jadi sehingga saya sering berulang-ulang sehingga semester 2 awal semester 2 semuanya udah sempro. Setelah sempro penelitian kan, penelitian dapat data. Setelah dapat data ditulis dalam penelitian. Dan ditulis ada proses pembimbingan dengan pembimbing sampai kemudian dinyatakan layak untuk diujikan seminar tesis seminar hasil. Setelah melalui seminar tesis hasil ini
Ya, ini kemudian kan di direvisi-revisi, dicetak jadi tesis. Nah, itu tesis. Ya, dia sudah melalui ujian tesis kan. Proceeding kenapa kalau lebih ini? Karena proceeding bisa jadi dia ada beberapa beberapa penelitian ya, ini cara latih kalau gitu. Ini bisa bisa reversible ya, bisa kanan kiri ya. Karena ada eh, penelitian itu dia tesis dulu baru diproceedingkan, tetapi ada juga yang eh, sembari nunggu ujian tesis, hasil penelitiannya diikutkan conference dan ada proceedingnya. Jadi ini saya bilang ya ini reversible lah kanan kiri. Nah, ya, ya. Kemudian setelah tesis dengan kanan kiri reversible, artikel ilmiah atau yang dipublikasikan di jurnal ini lebih tinggi dibandingkan dengan tesis disertasi proceeding. Kenapa? Tadi ketika mahasiswa itu mau lulus kan dia diuji, uji tesis itu sebenarnya hasil. Selesai itu, jadi tesis, kumpulkan ke perpustakaan. Proceeding ya, sudah proceeding. Eh, ketika kemudian tesis disertasi ini apakah full atau bagiannya mau dipublikasikan ke jurnal, tesis disertasi ini di, ada proses peer review lagi. Sehingga kenapa artikel ilmiah atau jurnal ini secara kualitas dia ya paling tinggi dibandingkan dengan tesis disertasi dan proceeding. Kenapa? Proses peer review ini semakin berkualitas tinggi jurnalnya, proses peer review-nya semakin berat. Jadi eh, level jurnal juga macam-macam. Ya. Scopus Q1 level peer review-nya berat sekali. Di bawahnya tidak ke level kesulitannya turun, semakin bawah, semakin bawah, level peer review-nya semakin ya semakin turun. Tidak se-strict kalau yang Q1 ya berimpact faktor tinggi. Jadi sehingga kenapa kalau kita ingin dapat eh, pustaka yang bagus, usahakan dari artikel ilmiah dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Index Scopus, ya, Index Scopus. Ya. Index Scopus dan tentunya kalau misalkan ini ya Scopus yang Q1, Q2, ya paling jelek mungkin ketiga. Mungkin nanti dinikah. Ya. Sekunder ada buku teks review artikel ya. Review artikel ini masukkan sekunder kenapa? Sekali lagi, kalau primer itu data-data primer ya, data langsung dari penelitian. Kalau sekunder ini adalah data dia menulis buku teks, menulis review artikel ini ngambil dari data primer. Jadi kita dapat data primer dulu, kemudian data primer ini dibikin artikel ilmiah, artikel riset, riset artikel penelitian, dibikin tesis, disertasi, prosedur dan lain-lain. Yang sekunder, artikel-artikel ilmiah penelitian ini, ya tesis-tesis ini diolah jadilah buku teks, diolah jadi review artikel. Makanya review artikel yang bagus itu adalah dia pustaka yang digunakan banyak dari riset artikel ya sehingga benar-benar dia bisa mengcrafting ya ini riset-riset artikel yang ada menjadi artikel yang bagus. Ini sekunder. Tersier, ensiklopedia, kamus, database. Ini tidak ada data data tersier lah. Kalau sekunder data sekunder. Kemudian sumber pustaka yang perlu diperhatikan lagi apa? Gunakan sumber yang terbaru, relevan dan bereputasi. Ya. Ini gunakan sumber yang terbaru, relevan dan bereputasi. Kemudian kriteria literatur yang baik bagaimana? Jadi peer review. Peer review itu di wah benar-benar ya gambarannya nanti misalnya Mbak Masnya itu pas mau bikin proposal, bikin peneliti, bikin tesis ya, itu kan di review, direvisi oleh pembimbingnya. Nah kalau di jurnal, misalkan di buku juga ada proses review lagi pada reviewer ini lagi. Jadi meskipun tadi ini ya, dan review ya tadi semakin tinggi kualitas jurnal, semakin tinggi kualitas buku, proses peer review-nya sangat strict. Kemudian kriteria literatur yang baik lagi relevan dengan topik dan tujuan penelitian. Ya, sekarang cari pustaka banyak sekali dan relatif mudah. Ya. Nah, harus ini kan.
topiknya relevan apa tidak. Kemudian kriteria literatur yang baik yang berikutnya adalah memiliki metodologi yang jelas. Terus yang terakhir diakui dalam komunitas ilmiah. Diakui dalam komunitas ilmiah gimana? Jurnal-jurnal itu ada beberapa atau jurnal-jurnal yang bagus, dia merupakan output atau luaran dari komunitas-komunitas ilmiah tertentu. Sekarang kayak punya saya ikutan komunitas Control Release Society ya. Jurnal top tier dari komunitas Control Release Society adalah Journal of Control Release ya. Jadi kalau kita bisa submit di Journal of Control Release, itu luar biasa, suatu capaian. Ya, karena impact faktornya aja sekarang 11. Impact faktor semakin tinggi impact faktor berarti jurnal itu semakin banyak yang mensitasi, semakin banyak yang tidak hanya membaca ya, tapi mensitasi. Prinsip penulisan relevan dengan topik penelitian, ya ya aneh kan kalau misalnya kita membuat penelitian tapi ternyata pustaka-pustakanya nggak relevan, ya, ya. Dan harus tajam ya. Misalkan kita mau membuat apa eh, misalkan evaluasi penggunaan obat di rumah sakit, evaluasi penggunaan obat tipes di rumah sakit ini ya pustakanya related dengan penyakit-penyakit tipes. Ya, jangan jangan sampai kemudian kita mau mengevaluasi penggunaan obat antibiotik untuk tipes, tapi di situ kita ada di tinjauan pustaka kita ada bagian yang menjelaskan tentang obat eh, diabetes kan nggak ini. Kemudian prinsip penulisan berikutnya objektif. Objektif kemarin ya di sahabat ilmu objektif itu eh, ya semua bisa mengatakan ya, kalau ini bagus ya bagus semua. Jadi objektif ya tidak tidak antar individu. Jadi ketika komunitas atau beberapa orang mengatakan hal yang sama, kritis harus selalu kritis dan logis, logik tadi. Kemudian prinsip berikutnya menyajikan perkembangan mutakhir. Ya. Nah ini biasanya kebanyakan jurnal menganjurkan penulis pustaka yang digunakan tidak lebih dari 10 tahun. Jadi misalkan sekarang 2025, ya paling tua itu 2015. Namun, ya, namun kan eh, perkembangan keilmuan kan ada yang cepat, ada yang tidak. Nah ini perlu diingat. Dalam artian apa? Nggak bisa kita kemudian kebiah uyah bahwa pustakanya harus semuanya tahun 2015 ke sini. Kenapa demikian? Ya, ya karena ada beberapa pustaka yang ternyata misalkan sekarang 2025 ya, ternyata eh, current risetnya ya, itu ternyata tahun 2014. Setelah 2014 belum ada lagi artikel publikasi yang topik sejenis atau yang mirip-mirip dengan topik tersebut. Ada misalkan 2014 dia terpublish misalkan di Nature, di Science Mag, ya, jurnal-jurnal yang bagus ya 2014. Kemudian ada terbitan artikel sejenis terbitnya tahun 2018 tapi di jurnal entah berantah. Kalau saya akan menggunakan artikel yang dipublikasikan di jurnal Nature atau Science tahun 2014. Makanya beberapa jurnal bikin kebijakan bahwa terkait dengan kemutakhiran pustaka itu ini antara 80 atau 90%. Ada space. Jadi 80 atau 90% pustakanya 10 tahun. Nah, 10% atau 20% ya sisanya boleh pustaka yang tidak 10 tahun. Itu terkait dengan takhir. Ya. Kemudian menggunakan gaya bahasa ilmiah. Ya. Kalau nggak gaya bahasa ilmiah, kita kan dalam ilmiah. Nah, yang berikutnya, ini yang penting juga menyatakan citasi sesuai standar. Nah, sekarang udah zaman cukup maju ya, canggih, IT sudah di mana-mana, komputer udah ini. Saya bahkan sejak sekian tahun lalu ya
itu eh ya sejak saya ya ketika saya mulai sebelum saya berangkat S3 kadang-kadang saya masih manual ya. Tapi ketika di S3 ya, dia dia ditambah sekarang komputer software semakin canggih semakin easy to use kami digunakan saya menggunakan software sehingga nanti kalau software itu lebih lebih mudah, lebih simpel dan lebih match. Tidak dijamin kalau kita menggunakan software tidak akan ada yang miss. Sehingga nanti misalkan dari misalkan pihak apa nanti pas proposal atau tesis misalkan pihak Fikes meminta standar penulisannya adalah apa, nanti di softwarenya tinggal kita pilih modelnya apa. Kalau misalkan model apa ya kita klik apa, nanti ke bawah akan ikut. Misalkan minta font cover, model citasinya, model referensinya mana, softwarenya apa, database-nya, penulisannya diganti font cover, update, berubah. Jadi ini harus harus konsisten. Konsistensi dalam penelitian ya sangat ini kan. Jangan sampai kemudian di pendahuluan menggunakan apa, di font cover menggunakan ini. Dan saya pastikan kalau kita menggunakan software itu tidak akan terjadi. Makanya harus pakai software zaman sekarang. Kenapa? Kalau harus, yaitu akan memudahkan kita. Ya, kita nggak perlu manual dan ini juga kemudian ya akan memudahkan tadi saya sampaikan kan baca tulis baca tulis baca tulis. Ketika kita ada ide apa dari pustaka apa, udah tulis aja dulu tulis langsung ya, ketika kita ada software dan softwarenya udah kita install di board kita insert citasi di situ itu nabung itu ya untuk supaya kita nggak lupa ya. Struktur pustaka ini macam-macam tergantung dari apa? Tergantung dari si pembuat si pembuat regulasi, si pembuat template-nya. Ya. Ada sini pendahuluan, ada kajian teori, kajian empiris, pendapat dahulu, analisis kritis, dan juga penelitian dan lain. Kalau saya ini kan, kalau misalkan saya sedikit ini kan kalau di Fikes, ya, contoh ini tanya pustaka. Ada kajian teori, ya, nanti di sini dia tentang vaksin, acuan vaksin, liposom, ini daftar isi perpustakaan itu ditulis ya. Nah ini kalau saya misalkan katakan biar kadang-kadang karena kalau mahasiswa ya mudah-mudahan mbak masnya yang mahasiswa S2 ini nggak seperti S1 ya. Kadang-kadang kalau S1 itu ini nggak nggak konsisten gitu kan ya. Misalkan gini, contoh ini kajian teori vaksin. Kebetulan dia punya banyak pustaka vaksin, panjang dia tentang vaksin. Kemudian ketika tengah ajukan vaksin, karena dia tidak mempunyai banyak pustaka tentang ajukan vaksin, dia bikin hanya satu paragraf. Jadi kan nggak standar. Liposom, liposom, liposom. Jadi makanya kalau saya ke mahasiswa saya, ini tidak ada keharusan, tapi terkait dengan kualitas ya, terkait dengan kualitas dari tulisan kita. Saya ke mahasiswa saya selalu minta ya untuk mahasiswa ini minimal ya untuk tulisan pustaka minimal 2 paragraf. Gitu, ya. Ini tidak ada ketentuan ya. Kalau mungkin dosen lain ada yang minta lebih banyak atau mungkin juga ini kan satu paragraf saja. Tapi kalau saya minimal 2 paragraf deh, ya, biar 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 patut lah, biar layak dan supaya tulisannya juga bagus. Jadi terkait dengan struktur dan tinjauan pustaka tergantung tergantung dari apa? Dari si pembuat template-nya. Kalau punya Vikas, ya tinjauan pustaka ada kajian teori, jadi ada kerangka teori, ada kerangka konsep, dan kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini kalau di Fika sendiri ini juga opsional. Kalau kalau kajian teori, kerangka konsep ini suatu kewajiban, jadi harus ada. Ya. Tapi hipotesis opsional. Kenapa? Tidak semua penelitian kan bisa dihipotesiskan. Ya. Jadi ini tergantung. Tapi gambarannya begini. Dia ada strukturnya, template-nya tergantung dari si pembuat ini. Tapi
Kan kalau bisa dan kan memang juga ada alurnya. Pertama tentang pendahuluannya bagaimana, kajian teorinya seperti apa. Kalau tadi misalkan di Vikas ya pendahuluan singkat, mungkin bisa dimakan kajian teori di masa sini ada nggak kajian empirisnya, penelitian terdahulu. Jadi sekali lagi daftar pustaka yang baik tadi ya adalah terkini, dan semakin banyak pustaka primer akan semakin bagus. Analisis kritis, ya, perbandingan kelebihan kekurangan, juga ada identifikasi gap penelitian. Nah, kalau identifikasi gap penelitian ini untuk menjadi basic sebelum kita membuat kerangka konsep, kerangka teori. Nah, ini strategi menyusun dengan pustaka. Ini yang penting ini juga ya. Nah, kemudian ini saya rekam, ya saya nggak apa-apa buat saya, kemudian saya upload di YouTube saya, bukan Mbak atau Masnya pengen ini ya. Ini ya, pertama, strategi menyusun. Gunakan database ilmiah. Ya, ini nggak ada Google ya. Ya. Ada Google Scholar. Ya. Dan should be like this. Seharusnya seperti ini. Kenapa? Ini saya berikan ini semakin ke kanan semakin kurang bagus atau bukan prioritas ya. Saya menganjurkan ketika kita mau mencari pustaka ya, karena kita adalah farmasi, farmasi ada hubungannya dengan medicine, pertama kali buka PubMed. Di sini kita buka PubMed dulu, kemudian kita tulis kata kunci apa yang kita inginkan. Dulu sekali sebelum perkembangan teknologi canggih gitu kan ya, itu ada aturannya itu. Ya. Jadi misalkan antibiotik and typhus itu baru mau keluar. Kalau petunjuknya nggak pas, dia nggak mau keluar. Tapi sekarang tanpa menggunakan kaidah and or, kita tulis saja itu udah bisa keluar sendiri. Jadi yang penting kita harus kata kuncinya. Misalkan tadi antibiotik tipes ya, tulis saja typhus antibiotik. Wah, akan banyak. Pertama PubMed. Kenapa PubMed? Jadi kita farmasi, medicine. Nah, di PubMed ini artikel-artikel yang dipublish di PubMed adalah artikel-artikel semuanya sudah terkait dengan medicine sesuai dengan kesehatan. Sehingga apa? Ini memudahkan kita kan untuk mensortir. Nah, terus kemudian ini PubMed. Setelah itu kalau misalkan itu kita juga biasanya kalau di PubMed nanti sekarang juga ngeling. Ya, dia akan ngeling, ya, kemudian dia akan ngeling publisher apa yang diindikasikan. Kemudian PubMed, Scopus ini kenapa Scopus? Karena tidak semua jurnal itu diindeks oleh Scopus. Jadi hanya jurnal-jurnal tertentu yang ya tentunya biasanya berkualitas, makanya Scopus bikin bikin kualitas, bikin level ya. Ada Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Semakin ke bawah yang paling bagus, yang paling tinggi levelnya Q1, bawahnya Q2, Q3, Q4, tahun bawah Q4 ya. Kemudian Google Scholar. Google Scholar ini gini bedanya ya. Kalau Google Scholar, kalau buat saya mohon maaf, kalau di penelitian-peneliti di luar negeri, isinya tidak jauh berbeda seperti Scopus. Namun kalau di Indonesia harus hati-hati. Kenapa? Di Indonesia kan jurnal macam-macam. Ya. Sehingga ini next lah. Pokoknya pertama mungkin PubMed dulu, terus Scopus, terus Scholar. Nah, kalau ternyata nggak ada semua di Google. Tapi saran saya Google sebagai clue saja. Kenapa? Karena Google itu kan dia mengindeks hampir semua dokumen. Jadi kalau kita nggak pinter milah, kita bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang ternyata dari sumber-sumber yang ya katakanlah sampah. Gitu. Ini tentang tugas ilmiahnya, kemudian tentukan topik dan terapkan kata kunci. Jadi kata kuncinya apa? Kemudian lakukan pencarian terus banyak. Nah, nanti ya di kanan di PubMed ya. Di PubMed Scopus ini eh, saat ini ada yang di open access, ada yang tidak. Yang open access ya kita bisa langsung download. Kalau yang tidak, ya kita harus berbayar. Yang umumnya kalau masa cari yang gratisan. Kemudian lakukan seleksi artikel berdasarkan relevansi dan kualitas. Ya. Nah, makanya kalau di PubMed pun, insya Allah kualitasnya udah bagus ya. Gitu.
buat peta konsep, konsep map untuk memetakan topik. Ya, ini bisa ditulis, bisa dilihat dengan kita langsung mengklasterisasi pustaka yang kita punya. Kemudian kelompokkan pustaka sesuai tema atau subtopik dan kategorikan temuan. Kan banyak itu temanya tuh. Karena kalau yang di sini kata kunci, ini umumnya dia yang akan muncul di PubMed adalah kata kata-kata kunci kalau nggak di judul ya dari abstrak. Makanya dalam setiap penulisan ilmiah selalu diminta abstrak dan di abstrak ada keyword kata kunci ya. Kata kunci itu yang akan menjadi salah satu penanda ketika kita mau mencari pustaka. Makanya apa? Dalam menentukan kata kunci harus benar-benar dipastikan bahwa kata kuncinya itu memang benar-benar menggambarkan penelitian kita. Kalau tidak menggambarkan penelitian kita, ya nanti penelitian kita tidak akan banyak dikenal orang. Tulis dengan alur logis dan kayak akademik. Nah ini nyambung tadi, gunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Yetori, EndNote. Nah, ini nyambung tadi yang model-model mana tadi, model-model apa, Vancouver, Harvard, dan lain-lain. Ya. Tadi yang saya cerita, ini softwarenya. Kalau saya boleh menyarankan, ya, dan sekarang banyak dijual juga via Shopee, kalau saya belum menyarankan, pakailah EndNote. Saya pakai EndNote. Dan orang-orang, kenapa saya pakai EndNote? Dulu sebelum saya ya S3, S3, S3 ke Belanda, ya, saya pakainya Mendeley. Gratis sih. Tapi ternyata apa? Oke, sebentar. Saya cerita. Saya pakai Mendeley. Begitu saya S3 di Belanda, ketika saya nusuk, saya juga pakai Mendeley. Kemudian supervisor saya, saya pakai Anodang, gitu kan ya. Ya akhirnya kemudian yang dilalai kampus saya langganan Enot. Akhirnya kemudian saya ya memaksa diri belajar Enot ya. Dan ternyata pengalaman saya mengatakan ya Enot itu berbayar ya, itu berbayar. Ternyata kalau Mendeley itu kadang-kadang masih ada pustaka yang miss. Kadang-kadang masih ada. Terus kemudian terkait dengan penulisan, kadang-kadang nggak rapi. Jadi ada misalkan di daftar pustaka reference gitu ya. Kan kalau kalau pakai software itu kan dia akan ini sendiri ya. Ada yang eh ya dalam daftar pustaka kita itu ada yang penulisannya kapital semua dalam bentuk balok. Yang huruf gede-gede semua itu. Ada yang model yang depan saja yang huruf besar, kalimat kata pertama gitu. Tapi kalau dengan EndNote kita bisa edit kita sesuaikan. Kita mau penulisan model apa dan EndNote juga bisa ini. Jadi eh dan sekarang banyak di ini di apa di Shopee ya beberapa mahasiswa saya menganut dan mereka beli di Shopee dan harganya relatif terjangkau akan memudahkan deh. Jadi Mbak Mas ini kalau pas nyusun proposal sangat disarankan bahkan mendekati keharusan gunakanlah aplikasi referensi atau software. Ini akan memudahkan. Termasuk tadi saya bilang untuk mengatasi mut-mutan. Ya. Kita nggak punya apa-apa berkaitan dengan berkode, wah, tulis saja insert citasi. Itu buat suatu tabungan. Ternyata ini sains ya, scientific. Ternyata dalam tinjauan pustaka pun ada etika juga. Ya. Apa etikanya? Pertama, hindari plagiarisme. Nah, sebenarnya kalau misalkan nih, ya, ini kan mbak masnya ini kan nanti membuat proposal penelitiannya dan tesisnya nanti kan berbahasa Indonesia. Untuk menghindari plagiarisme paling enak ya, ya sekaligus kita memaksa kita berbahasa Inggris ya, gunakan artikel-artikel pustaka referensi yang berbahasa Inggris. Kenapa? Insya Allah aman dari plagiarisme. Karena kan kalau ini berbahasa Inggris kata bahasa Indonesia, berarti ada terjemahkan. Kalau ternyata misalkan tadi minta berbahasa Inggris juga Pak, ya pustakanya kita bahasa Inggris, ya mau nggak mau harus parafrase. Ini kan punya ketika kesulitan yang lebih lagi. Karena kecenderungan kita kan copy paste. Nah, tapi sekarang kan ada banyak AI. Ya. Saya termasuk yang
bukan saya termasuk yang tidak anti AI, tapi juga kita nggak boleh menggunakan AI semua. Jadi AI itu adalah AI atau artificial intelligence adalah atau kecerdasan buatan adalah tool alat. Kita sekarang ada banyak AI, nah, mungkin kita bisa minta bantuan AI untuk membantu parafrase. Gitu. Ya, kemudian apa? Tadi sudah sampaikan juga nggak boleh copy paste. Ya, jadi ya harus pakai nah, tadi kan, supaya menghindari copy paste, kita gunakan artikel yang berbahasa Inggris dan kan kita tulis sendiri dalam bahasa Indonesia. Ya, dijamin tidak akan copy paste. Kemudian etika berikutnya gunakan sistem citasi yang konsisten. Ini akan konsistensi akan kita dapatkan ketika apa? Kita menggunakan software. Jadi tinggal ini ya, saya buka ini. Oh, saya tak bukain, tak bukain paper saya aja. Saya lagi nulis paper punya Iza nih. Ya, mau tak publiskan. Nah, kamu ingat Maureen nggak, Ja? Nah, Iya, Bapak. ini 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 saya mau lagi nulis paper yang dengan Maureen dan ini ya. Ini saya pakai EndNote nih. Semoga benar-benar bisa diikutin. Ya. Ini tadi ini berarti saya menggunakan karena memang pihak jurnalnya menggunakan Vancouver. Ya, ini Vancouver. Nah, ini kita tinggal kita ini install EndNote, kita ambil di sana. Ini nanti ada banyak pilihan. Kalau kemudian kita pilih Vancouver akan mengupdate semua. Tinggal kita klik. Kan Vancouver itu hurufnya presentasinya eh, ya belum pakai angka begini. Dekat ya. Ya, ini kemudian kalau misalkan kita ganti nih, contohnya misalkan saya ganti ke Harvard atau ya Harvard, ya, saya tinggal klik, nah dia lagi muter muka EndNote saya ini, masih muter-muter. Nah, Harvard udah berubah, tadi kan kuningan 2025. Saya kembalikan ke tadi saya itu tadi apa? Vancouver bracket ya. Nah, berubah lagi. Enak, jadi dijamin Insya Allah tidak ada yang miss. Ya, semuanya bisa terrecord. Ya, nanti kita di bawahnya ya. Nah, ini stasiunnya. Tinggal kalau ini berarti tinggal di eh, ya, bibliografi ya di sini. Interstation nanti dia akan di ini ya. Itu EndNote ya. Kemudian jangan bias, tampilkan berbagai sudut pandang ya etikanya. Nah, ini saya kan ini menyampaikan bahwa dan saya kalau belum menyampaikan mungkin saya lupa tapi kan saya sering menyampaikan ya. Misalnya kan begini, ini sering kali nih. Mudah-mudahan di S2 ini nggak ada. Di S1 itu umumnya misalkan kita mau membuat gel apa nano gel apa gitu kan ya. Misalkan pakai basis gelnya karbopol. Seringkali mahasiswa, wes karbopol itu diangkat-angkat seakan-akan nggak ada celah, seakan-akan the best, seakan-akan basis gel yang lain nggak bagus. Nah ini nggak ini. Kenapa? Semua punya kelebihan, punya kekurangan. Tinggal ya kita proporsional aja sehingga kita sampaikan kenapa kita memilih menggunakan karbopol, boleh bias. Nah, sehingga apa ini? Etika adalah fondasi integritas. Kesalahan umum ketika kita menulis dengan pustaka diantaranya hanya merangkum tanpa analisis. Ya. Kemudian menggunakan sumber tidak kredibel. Ini tadi sudah dibekali kan, ada pustaka primer, sekunder, tersier, termasuk pencarian database-nya. Mengabaikan penelitian terbaru. Sebenarnya kalau ini sih memang posibilitasnya kemungkinannya dua ya. Dia sengaja atau memang lengah ya. Karena gini, kalau sengaja itu dia tahu, tapi kemudian memang disengaja. Tapi kalau lengah, dia nggak tahu. Bisa jadi mungkin dia kurang baca.
kurang literasi. Kemudian plagiarisme dalam cantum presentasi, ya, ini ngeri nih, ya Salmum. Jadi bahkan nanti kalau misalkan Mbak Masnya itu menulis mau menampilkan gambar, tampilkan citasinya, referensinya. Ya. Kalau nggak gitu, nanti kalau udah orang tahu bisa dipermasalahkan. Ini kesalahan ini. Kemudian tinjau terlalu luas atau terlalu sempit. Terlalu luas kemana-mana, ya ngomong macam-macam. Terlalu sempit tadi mungkin karena ini mau cepat selesai hanya satu paragraf. Ini kesalahan. Contoh nih dalam bidang farmasi, ya tinjauan pustaka tentang formulasi nanopartikel, membandingkan metode dan kapsulasi. Contoh misalkan formulasi nanopartikel, nanopartikel kan macam-macam. Ya. Ada polimer nanopartikel, ada logam nanopartikel, ada eh, lipid nanopartikel dan macam-macam. Ya. Nah, itu kemudian kita bandingkan di pustaka kita, ya. Pembuatan nanopartikel, misalkan polimer nanopartikel, pembuatannya bagaimana, logam nanopartikel, pembuatannya seperti apa. Dan kemudian itu kita dari berbagai ini sehingga kita memutuskan menggunakan nanopartikel apa. Dari tadi kan sebagai pijakan untuk ke arah kerangka konsep. Berikutnya contoh studi literatur tentang interaksi obat herbal menyoroti penelitian klinis terbaru. Tinggal nanti interaksi obat herbal apa untuk penyakit apa. Dan contoh lagi analisis kritis studi bioavailabilitas, ya, menekankan gap kesenjangan telah pada populasi pasien tertentu. Contoh tinjauan pustaka, ya, topik misalkan efektivitas fitofarmaka dalam terapi diabetes. Dari dasarnya mekanisme kerja senyawa aktif. Ya ini kan gini, ya misalkan ini fitofarmaka untuk terapi diabetes. Mungkin terkait dengan mekanisme kerja senyawa aktifnya, mungkin ini tidak akan sebanyak misalkan metformin hidroklorida untuk diabetes. Eh, Glimapirid untuk diabetes. Ya, karena senyawa kimia kan referensinya banyak teorinya. Fitofarmaka herbal kan relatif tidak sebanyak metformin, ya glimapirid, diabetes. Sehingga apa? Terkait dengan teori dasar mekanisme kerja senyawa aktif yang ada dalam fitofarmaka harus hati-hati. Gimana hati-hatinya? Pilih pustaka yang paling bagus bereputasi. Jadi tadi kan ada etika-etikanya, ada tahapan-tahapannya. Jadi kita pilih senyawa senyawa literatur yang paling bagus, yang memang argumentasinya logis, sistematisnya bagus, itu yang kita masukkan dalam tinjauan pustaka kita. Studi terdahulunya, apakah sudah ada uji klinisnya, apa sudah ada uji in vitronya, ya. Nah, semakin banyak yang kita dapatkan akan semakin bagus. Sekali lagi, pada filosofinya, pada ininya, tinjauan pustaka ini adalah menjadi bekal kita ketika kita ya mau penelitian. Ya, ya berkata ini ilmu atau informasi segala macam terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kan tatapannya gitu, kita ada masalah, kemarin latar belakang masalah, masalah banyak, terus kita rumuskan, sehingga kita bikin penelitian kita mau bahas apa sih, rumus masalahnya, dan tujuan penelitian. Nah, tujuan pustaka ini untuk menjawab, ya kita sebagai basic information, basic knowledge, basic scientific, untuk menemukan jawaban dari perumusan masalah, untuk menyelesaikan penelitian. Kita dapat tujuan pustaka ini, kemudian kita mendesain metode penelitian, ya, dengan basic informasi dari dengan pustaka ini. Sehingga metode penelitiannya inline dengan perumusan masalah tujuan penelitian dan tujuan pustaka, sehingga hasilnya pun diharapkan inline. Itu kan makanya penelitian kan sistematis. Kemudian gap kurangnya studi pada populasi lokal, kerangka hubungan antara senyawa, mekanisme dan outcome-nya seperti apa. Kemudian ini contoh kalau di sini tadi kan ada kerangka konsep, ini contohnya. Jadi senyawa aktifnya mekanisme bikinnya seperti apa, efek farmakologinya seperti apa, dan faktor eksternal. Ini contoh kerangka konsep yang berbeda ya. Ini terkait dengan
tadi mungkin saya aktif yang di fitofarmaka, ini terkait dengan kontrol di rumah sakit. Ini faktornya apa saja, variabel kontrolnya bagaimana. Ini kerangka konsep ini tadi dari tinjauan pustaka yang kita susun. Sampai tahapan summary, jadi tinjauan pustaka adalah fondasi penelitian, basic bekal kita untuk melakukan penelitian, harus sistematis, kritis, dan relevan, memperlihatkan riset gap yang mendukung originalitas penelitian kita. Kalau ternyata kita melakukan penelitian yang ternyata sudah dilakukan orang, ini kan rugi sekali. Sehingga kita harus melakukan tinjauan pustaka ini supaya kita tahu riset gap-nya, supaya kita dapatkan kebaruan kita. Nah, kualitas tinjauan pustaka itu sama dengan kualitas penelitian. Nah, kalau kita ingin penelitiannya lancar, tinjauan pustaka kita juga harus banyak kuat. Tinjauan pustaka bukan tugas administratif, tapi melakukan proses intelektual. Nah, ini diskusi buat kita, buat perenungan ya, dan juga buat pertanyaan pada Mbak-Mbak Mas di sini, ya, supaya segera menulis proposal. Bagaimana Anda menyusun tinjauan pustaka untuk tesis Anda? Tinjauan pustaka adalah cermin intelektual peneliti, di sanalah ia berdialog dengan masa lalu untuk membentuk masa depan. Ini kata filosof dan ilmu, filsafat ilmu dan penelitian. Ya. Jadi semakin banyak pustaka yang kita baca, memperlihatkan, oh ini siap penelitiannya. Itu mungkin